Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sulfiana Nur Hamidah. Ya, eh, saya di sini akan memberikan sebuah materi. Ya, materinya adalah pengenalan data science. Ya, sebelumnya, eh, selam, sebelumnya selama ini pernah mendengar atau tidak ya tentang data science? Oke. Mungkin ada beberapa yang sudah mengetahui tentang data science, atau ada beberapa yang sudah mengetahui tentang artikel tentang di artikel ya tentang data science ini. Terus ada yang mengetahui, ada yang mendengar ya tentang apa sih data science itu gitu ya. Yang sekarang ini sudah mulai booming gitu ya, sudah mulai diincar banyak program bisnis ya. Bisnismen itu belajar tentang data science. Baik, oke. Di sini saya akan memberikan eh, pengetahuan tentang pengenalan data science. Oke, kita lanjut ya. Next. Oke, sebelumnya di sini saya setelah mengagendakan ya, memberikan poin-poin ya, apa yang nantinya akan saya sampaikan dengan tujuannya. Jadi yang poin pertama adalah apa itu data science. Jadi harapan saya dengan mengetahui pengertian apa itu data science, harapan saya untuk mahasiswa bisa memahami secara baik ya tentang pengertian data science. Jadi kalau nanti misalkan ada pertanyaan di poin pertama, kita selesaikan di poin pertama dulu. Kalau misalkan di poin kedua, poin ketiga, poin keempat, nantinya ada yang belum clear gitu ya, ada yang belum clear dengan poin masing-masing poin, kita tidak akan lanjut ke poin berikutnya. Kita akan menyelesaikan poin satu itu dulu, atau poin dua itu dulu, poin tiga itu dulu, sebelum melanjutkan poin-poin selanjutnya. Karena kenapa? Bagi saya adalah pemahaman itu sangat penting, ya. Karena kita bisa kita bisa belajar dari mana saja, tapi kita tidak bisa eh, memahami sesuatu itu dengan baik ya kalau tidak dengan interaksi saling tanya jawab ya. Oke, baik. Itu poin kedua adalah setelah kita mengenal apa itu data science, harapan saya nantinya saya akan memberikan penjelasan kemampuan apa yang dibutuhkan menjadi seorang data science ya. Jadi kita di sana nantinya akan mengetahui ruang lingkup data science itu mana. Ya, karena data science itu hampir mirip dengan data mining, dengan machine learning. Ya, karena sekarang itu banyak sekali ya. Ada data science, data mining, machine learning. Nah, kalian harus mengetahui ruang lingkupnya data science itu sampai mana. Supaya kalian bisa memahami perbedaan-perbedaan dari data science itu. Data science itu sendiri dengan yang lainnya. Baik, yang poin ketiga adalah mengenali ya. Jadi setelah kita mengetahui ruang lingkup data science itu, harapan saya nantinya bisa mengetahui perbedaan ya. Perbedaan data science, data mining, dan machine learning. Jadi kalau kita sudah mengetahui ruang lingkupnya, kita otomatis jadi lebih paham apa itu data science-nya, sehingga kita bisa membedakan antara data science, data mining, dan machine learning. Karena ketiganya ini hampir memiliki keterkaitan. Cuman mereka data science ini apa ya? Dia itu memiliki ruang lingkup khusus seperti itu. Oke. Setelah kita mengetahui pengertian data science, ya, kemampuan yang dibutuhkan atau ruang lingkupnya dari data science itu, terus kita mengenali perbedaan data science, data mining, dan machine learning. Selanjutnya, poin keempat adalah kita mengetahui.
tujuan dan cara kerja data science. Ya, tujuannya dan cara kerjanya itu gimana? Kalau kita udah memahami perbedaannya, kita harus mengetahui tujuan dan cara kerjanya. Supaya kenapa ketika kita sudah mengetahui ruang lingkupnya dan kita ingin memahami lebih dalam, nah kita bisa mengerjakannya sesuai dengan eh, flow dari data science itu sendiri. Oke ya. Selanjutnya, oke, poin pertama ya. Baik, di poin pertama ini ya, apa itu data science? Oke, oke. Sebelumnya di sini apakah sudah ada yang tahu terkait tentang data science? Oke, ya harusnya sudah ini ya, sudah tahu ya, karena sudah saya terpampangkan di PowerPoint ya. Oke, baik. Sekedar membaca itu tidak, kalau bagi saya, sekedar membaca itu tidak memberi apa ya, mahasiswa itu biasanya kalau sekedar membaca tanpa memahami ya kita pengkosong gitu ya, bagi saya. Kita bisa membaca, orang awam pun bisa membaca. Data science adalah bidang ilmu yang menggabungkan statistik, orang awam pun bisa. Tapi yang paling sulit itu memahaminya, ya, memahaminya, dan memahami itu akan melekat untuk selanjutnya, 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 dan selanjutnya. Beda dengan orang yang hanya membaca saja. Nah, memahami itu akan lebih akan lebih mendalami gitu ya. Oke, apa sih data science ini ya? Data science ini eh, yang saya maksud di sini adalah bidang ilmu yang menggabungkan antara statistik, pemrograman, dan domain knowledge untuk mengekstrak wawasan dan pengetahuan dari data. Lah, data science ini menggunakan berbagai teknik. Ada teknik machine learning, ada teknik data mining, big data analytic, dan visualisasi data untuk membantu pengambilannya. Jadi, di sini kita harus mempelajari data science, kita harus tahu bidang keilmuan yang lain. Dan kita harus mengetahui bidang ilmu statistik, pemrograman, dan domain knowledge-nya untuk mengekstrak wawasannya. Kalau kita tidak mempunyai bidang ilmu statistik, gimana? Ya, kita harus belajar dulu. Jadi, karena data science itu poin utamanya adalah memang statistik. Kalau statistik tanpa belajar matematika gimana? Ya, harus belajar dulu dong matematikanya gitu ya. Harus mendalami matematika, ilmu statistik, pemrograman, dan domain knowledge-nya. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam lagi. Ya. Oke, jadi data science itu menggunakan sebuah teknik. Nah, tekniknya itu ya bisa machine learning, data mining, big data analytics, dan visualisasi data. Gitu ya. Oke, di sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau misalkan tidak, kita lanjut lagi ya ke selanjutnya, poin selanjutnya. Oke, di sini saya sudah membuatkan ilustrasi, ilustrasi kemampuan yang dibutuhkan, ya. Ilustrasi irisan data science ini. Oke, di sini ada tiga poin, ada tiga himpunan, ya, ada tiga himpunan. Ini katakanlah yang bulat ini adalah himpunan, ya. Mereka saling beririsan, betul ya? Oke. Yang pertama kita akan membahas perihal computer science. Computer science di sini beririsan dengan data science. Ya, computer science beririsan dengan data science. Kenapa hal itu beririsan gitu ya? Baik, sesuai dengan pengertian tadi bahwa data science itu membutuhkan suatu teknik. Teknik itu seseorang yang sudah bisa mempelajari IT. Ya, belajar tentang pemrograman. Ya,
Pemrograman itu banyak, ada Python, ya itu biasanya sering yang digunakan itu Python ya. Untuk melakukan proses data science itu adalah Python. Eh, dan bisa menggunakan bahasa pemrograman yang lain, tapi yang paling booming dengan library-library-nya itu adalah Python. Gitu ya. Ya, baik saya lanjutkan ya. Jadi computer science itu merupakan eh, jadi misalkan nih ya, kalau saya ilustrasikan gitu ya, kita data science, data science ya, kita punya matematika, jadi ilmu yang harus kita punya pertama kali itu adalah matematika dan statistik. Sebelum kita ke computer science atau IT ini ya, kayak math and statistik. Kalau seseorang itu sudah punya math and statistiknya, udah punya basicsnya, ya, math dan statistiknya udah kuat, maka dia mudah untuk mempelajari data science. Lain halnya jika orang yang backgroundnya bukan dari math atau statistik, maka dia harus memahami dulu math and statistik. Mungkin tidak akan lebih tidak akan lebih mudah gitu ya dibandingkan dari yang math and statistik itu tadi yang udah memiliki pengalaman atau background matematika dan statistik. Itu ya. Nah, terus kalau kita sudah memiliki passions matematika dan statistik, ya, kita yang kedua, kita harus punya, terus kita punya data, kita punya bisnis. Seorang yang punya pengetahuan bisnis, ya, otomatis seseorang itu sudah memiliki data, sudah menguasai tentang data, ya. Kalau seseorang itu sudah memiliki data, gitu ya, lah, terus seseorang itu belum memiliki ilmu pengetahuan IT, maka dari itu sama halnya dengan tidak ada gunanya, gitu ya. Ada gunanya, mungkin tidak powerful. Lah, lain halnya kalau misalkan orang ini memiliki ilmu pengetahuan tentang IT, itu sangat dikombine, itu sangat bagus, gitu ya. Karena kenapa? Karena ketika kita belajar computer science, ya kita akan belajar ngoding. Di sana kita diselipi dengan ilmu atau dengan pelajaran mesin learning, di mana mesin learning itu backgroundnya adalah math. Maka dari itu di sini saling beririsan, gitu ya, computer science dan math. Ya. Selanjutnya di sini data science ini ya, data science ini juga beririsan dengan bisnis dan ya dengan software development. Jadi pengembangnya, gitu ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau misalkan belum ada, saya akan lanjut terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan di raise dan kita bisa eh, tanya jawab dulu ya. Oke. Oke. Selanjutnya, perbedaan data science, data mining, dan machine learning. Nah, ini sangat perlu kita ketahui ya. Karena data science, data mining, machine learning itu merupakan bagian dari data science yang dimana satu sama lain itu saling membutuhkan, gitu ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang data mining. Data mining itu pendefinisiannya apa? Tadi kita sudah tahu di depan pengertian dari data mining ini. Mengekstraksi pola atau informasi berharga dari kumpulan data besar. Jadi dari kumpulan data besar itu tadi ya, diekstrak polanya, ketemu polanya, dan itu jadi bisnis. Ya, ketemu pola pola datanya itu jadi bisnis. Itu biasanya perusahaan-perusahaan kayak perusahaan besar gitu ya. Itu
menerapkan seperti itu, menerapkan data science. Kayak Gojek itu kemarin sudah menerapkan, udah lama ya Gojek ya punya data science, tim data science itu sendiri. Gitu ya. Terus kemarin itu ada ya ya yang pernah kita tahu ya Alibaba itu sangat bagus ya data science-nya. Oke, fokus utamanya adalah dia itu hanya mengekstrak, bukan hanya. Dia itu melakukan fungsi utamanya, mengekstrak pola menggunakan metode statistik. Jadi aliran datanya itu diketahui. Kayak misalkan pada menjelang-menjelang Lebaran ini eh, apa itu pola datanya gimana? Itu dia membaca dari histori-histori data-data yang dulu, gitu ya. Diekstrak menggunakan metode dan dianalisa hasil 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 ekstraksinya itu, hasil polanya itu dianalisa dan setelah dianalisa diberikan prediksi. Oh, berarti tahun depan harus seperti ini. Berarti tahun depan harus seperti ini. Kalau historinya jadi kita itu harus mempunyai data yang tahun sekarang. Ya, kita harus punya data tahun sekarang, bukan tahun sekarang ya. Tahun yang ya sekarang bisa 2024, 2023 minimal kalau misalkan mau diprediksi itu 5 tahun ya. 5 tahun atau 10 tahun. Histori datanya itu 5 tahun atau 10 tahun supaya kita valid ketika melakukan predictions itu ya. Kita agak melakukan prediction itu RFSE-nya itu errornya itu sedikit gitu ya. Jadi data aktual sama data predictions-nya itu harus bagus gitu ya. Terus metode yang digunakan itu biasanya menggunakan clustering. Clustering itu adalah metode sebuah pengelompokan. Nah, banyak ya metode pengelompokan betul ya. Ada metode hierarchical clustering ya, yang biasa kita sering banget kita gunakan ya. Ada single linkage, ada average linkage, ada complex linkage ya, betul ya. Ada single, average, complex, sama dan lain sebagainya. Oke. Terus eh, single itu ya satu, eh, jadi mengambil pola terdekat, tapi dari jarak terdekat. Kalau average rata-rata, jarak rata-rata. Kalau kompleks jarak paling jauh, deh, ya gitu-gitu. Oke, metode yang digunakan yaitu bisa classification, itu bisa. Jadi data itu diklasifikasikan. Ya, kalau tadi kan dikelompokkan, di cluster gitu ya. Kalau diklasifikasikan itu beda lagi gitu ya. Ada metodenya lagi gitu ya. Pengklasifikasian gitu ya. Terus ada association rule, itu ada regression. Regression itu biasanya regression linear gitu ya. Itu biasanya menggunakan seperti itu. Kalau untuk metodenya. Lah terus machine learningnya. Nah, definisi dari machine learning itu sendiri adalah machine learning itu sebenarnya cabang dari data science yang berfokus pada tapi dia itu berfokus pada pengembangan algoritmanya. Maka dari itu data science itu membutuhkan machine learning. Tapi machine learning juga membutuhkan data science. Mereka saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Gitu ya. Tapi fokus utamanya machine learning ya pengembangan algoritmanya, pengembangan metodenya, ya kan ya. Dalam memberikan suatu keputusan, ya kan, uh, untuk membuat suatu prediksi. Prediksi untuk tahun depan itu gimana? Misalkan nih, kalau misalkan sekarang itu kan ada apa itu namanya mudik, misalkan arus mudik penjualan tiket gitu ya. Penjualan tiket kan harus didata tahun tahun tahun-tahun sebelumnya gimana orang yang mudik, arus lintas yang mudik gitu kan ya. Nah, itu bisa meningkatkan penjualan. Oh, berarti nanti kalau tahun sekarang kita menyiapkan 2.000 tiket gitu ya dari perjalanan, misalkan dari perjalanan Jakarta Surabaya gitu kan ya. Itu ludes dalam waktu sekian sekian hari gitu ya. Maka untuk tahun depan kita harus menyediakan 5.000 tiket. Itu prediksi yang nantinya dibuat oleh mesin learningnya gitu ya. Dari algoritmanya itu. Jadi fokus utamanya memang membuat model. Model.
pembelajaran dan tanpa diprogram secara eksplisit gitu ya, machine learning itu. Terus metode yang digunakan itu biasanya bisa supervised learning, unsupervised learning, dan increment learning gitu ya. Itu ada semua. Nah, ini untuk metode-metode seperti ini akan ada sesi lain ya untuk menjelaskan hal-hal machine learning, supervised learning, unsupervised learning, dan the environment learning. Itu ada di penjelasan berikutnya. Ini panjang, bisa jadi materi selanjutnya, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah tujuan data science. Oke, kalau kita tadi itu sudah mengetahui poin ya, apa pengertiannya, terus ke ruang lingkupnya, terus setelah itu kita belajar tentang perbedaannya, ya, data dengan data mining dan machine learning. Nah, terus eh, tujuan dari kita belajar ini semua itu apa sih, gitu ya? Yang pertama adalah mengidentifikasi pola dan tren. Jadi menganalisis data yang menemukan pola tersembunyi seperti tren pasar, perilaku pelanggan, itu sangat penting ya gitu ya. Perilaku pelanggan ya seperti yang saya contohkan tadi. Kalau misalkan kalau yang sekarang itu penjualan pokok atau bahan bahan pokok itu mulai naik. Itu kan dari adanya perilaku pelanggan, gitu ya. Itu perlu dilakukan pola terhadap data-datanya gitu ya. Terus kemudian membuat mesin learning, menggunakan teknik mesin learning dan statistik untuk memprediksi kejadian di masa depan seperti penjualannya, ya kan yang tadi saya contohkan tentang penjualan tiket, resiko kreditnya atau tren penyakit itu bisa jadi. Kalau misalkan tahun sekarang, waktu COVID gitu ya, itu prediksi dari tahun 2019 ke 2020 itu ada prediksinya ya. Itu prediksi analytical statistics semua gitu ya. Dan itu perlu melakukan proses classification, clustering, pengelompokan di mana daerah yang apa itu daerah yang sangat rawan, daerah yang sedang atau daerah yang rendah. Nah, itu kan perlu gitu ya. Terus yang poin ketiga adalah mendukung pengambilan keputusan, menyediakan informasi berbasis data dengan pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam bisnis, kesehatan, keuangan, dan bidang lainnya. Nah, ini menyediakan informasi berbasis data itu pengambilan keputusannya yang lebih akurat gitu ya. Ya, jadi SPK-nya itu harus lebih bagus gitu ya. Jadi kalau jangan sampai ketika sudah eh, mengidentifikasinya benar, prediksinya sudah benar, tapi menyediakan informasinya salah. Maksudnya kurang tepat. Jadi gitu ya. Itu perlu di maka dari itu tujuan data science itu gitu ya. Kemudian otomatisasi dan optimalisasi proses. Jadi algoritma tadi yang sudah dibuat ya itu digunakan untuk meningkatkan algoritma itu dilakukan optimasi tiap hari. Dilakukan optimasi, dilakukan pemeliharaan server gitu ya. Untuk apa? Hal itu untuk tidak terjadinya sebuah apa itu namanya? eh Backlog atau eh, error gitu ya. Maka harus dilakukan pengelolaan server atau optimasi algoritma tiap harinya. Jadi kan kalau misalkan kita performance algoritmanya itu ketika diberikan user sekian itu gimana gitu kan kita harus mengetahui performance-nya itu ya. Jadi supaya tidak mengganggu pada saat melakukan pengidentifikasian pola. Oke, bagaimana sih cara kerja data science? Ya, oke. Yang pertama, cara kerja data science itu adalah mengumpulkan data. Jadi mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti database, API, sensor IoT, API yang biasanya open gitu ya. Ya kalau misalkan API yang ada di salah satu perusahaan itu tidak apa-apa gitu ya. Asalkan itu sudah dapat izin untuk mengelola datanya. Itu it's okay gitu ya.
Media sosial itu biasanya yang sering dipakai itu adalah data sentiments itu ya. Kalau misalkan di Twitter gitu itu bisa. Atau file CSV itu biasanya didapat dari Dinkes, Dinas Kesehatan, BPBD itu biasanya kan data pengelolaan banjir itu biasanya didapat dari situ. Oke ya. Ini contohnya apa? Mengambil data transaksi pelanggan dari e-commerce untuk menganalisa pola belanjanya setiap harinya gitu ya. Jadi bisa mengetahui pola pola belanjanya setiap harinya dan bisa mengetahui oh besok produk ini tidak perlu, produk ini besok ditambahkan seperti itu. Nah, apa 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 cukup untuk mengetahui cara kerjanya hanya untuk di poin satu saja tidak cukup. Itu poinnya hanya 10%. Nah, bagaimana lagi? Ada stepnya lagi kah? Ada namanya pembersihan data. Ya, membersihkan data dari duplikasi data yang hilang atau missing value. Jadi kalau kita udah punya data, datanya udah CSV atau Excel atau API, itu kita periksa dulu datanya. Ya, kita periksa dulu apakah ada missing value-nya atau nilai kosongnya. Ya, atau inconsistence. Inconsistence itu ada yang huruf besar, ada yang kecil, ada yang angka. Itu perlu dinormalisasi namanya ya nanti ya. Nah, itu namanya masuk ke preprocessing kalau di machine learning gitu ya. Apa perlu kita melakukan apa perlu apa hanya cukup itu pengumpulan data dan pembersihan data tidak. Poinnya hanya 20%. Makanya di sini saya menerapkan poin 20%. Itu eh, tidak cukup ini gitu loh. Ya, masih ada lagi namanya poin eksplorasi data. Jadi intinya adalah menganalisis data menggunakan statistik deskriptif dan visualisasi untuk memahami pola, distribusi, dan outlier. Jadi membuat grafik hubungan antara jumlah transaksi dan kategori produk untuk mengetahui data itu outlier atau enggak. Jadi outlier itu contohnya adalah misalkan si A, B, C, D, E. Ada 5 data. Jadi 5 data ini yang A itu satu, yang B itu dua, ini tiga, yang C ini satu lagi gitu ya. Tidak jauh-jauh dari itu jaraknya. Ya. Jadi tidak jauh dari 1 sampai 3. Tapi yang E ini tiba-tiba langsung melonjak ke 20. Lah ini namanya yang outlier. Ya, ini biasanya merusak normalisasi data gitu ya. Jadi pada saat menggunakan algoritma machine learning ta- tapi tanpa kita mengeksplorasi data outliernya ini itu biasanya merusak pada hasil proses machine learningnya itu. Biasanya gitu ya. Hmm. Apakah cukup dengan 3 poin ini? Tidak cukup. Itu hanya poin 30%. Nah, lantas kalau misalkan mau cukup gimana? Ada tambahan poin 4, pemrosesan dan transformasi data. Jadi mengubah data ke dalam format yang lebih sesuai untuk analisis seperti tadi yang saya katakan ya, normalisasi, encoding atau diekstrak fiturnya. Ekstrak fitur itu kalau misalkan menggunakan data gambar ya. Terus kalau misalkan mengubah data teks menjadi angka dalam analisis sentimen, itu biasanya digunakan dalam kalau kita udah punya data dari sosial media. Sosial media itu biasanya cuitan-cuitan itu ya. Kalau di Twitter itu biasanya di encoding gitu ya. Dirubah data teks menjadi angka seperti itu. Poin kelima apa? Pemodelan. Menggunakan algoritma machine learning atau statistik untuk membuat model prediksi dan klasifikasi. Nah, pemilihan model ini sangat 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 penting. Jadi kalau kita udah punya data, udah kita proses, udah kita normalisasi, cuman kita salah menggunakan pemodelannya. Nah, ini bisa apa eh, berdampak pada hasil akhirnya gitu ya. Hasil akhirnya bisa jadi RMSI-nya besar gitu ya. Bisa jadi tidak akurat gitu ya. Itu bisa jadi. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi model. Mengukur kinerja model menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan RMSE-nya. Jadi kalau misalkan pemodelannya udah, kan itu mempunyai mengeluarkan output. Ya, outputnya itu nanti kan dianalisa lagi menggunakan RMSE. Kalau kita menggunakan CNN, kita menggunakan apa ANN, CNN itu neural network itu ya. Terus itu
Ada precision, ada akurasi, recall, itu biasanya bentuknya segi empat ya. Kalau kalian tahu. Kalau RMSE itu kalau kita menggunakan data prediksi. Prediksi seperti apa itu? Moving average, single average, gitu ya. Itu pakai RMSE dan lain sebagainya. Itu ada banyak, ada RMSE, MAE gitu ya. Itu ada banyak. Oke, deployment model, mengimplementasikan model ke dalam sistem atau aplikasi agar bisa digunakan oleh pengguna. Contoh, model rekomendasi produk diterapkan ke website e-commerce. Jadi, deploymentnya itu harus diimplementasikan, apakah ke dalam website, apakah ke dalam ke dalam mobile, perangkat bergerak, ya, itu kan bisa jadi ya, atau kedua-duanya gitu ya. Itu biasanya eh, deploymentnya. Kemudian monitoring, setelah kita udah punya datanya, udah punya apa aplikasinya, nah kita lakukan pemonitoringan, pemeliharaan server, pemeliharaan model, dan lain sebagainya. Ya dari pola iklim, dari cuaca, dari apa lain sebagainya. Gitu ya. Itu setelah itu baru poinnya sudah kalau di total kita udah jadi 200 100%. Gitu ya. Kalau salah satunya kurang gimana ya? Tidak cukup gitu ya. Oke, oke. Mungkin cukup kalau penjelasan dari saya. Silahkan kalau misalkan ada yang mau ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada saya. Dan eh, jika nantinya dari kalian ada yang ingin melakukan observasi atau ingin melakukan eh, pembelajaran lebih terkait tentang mesin learning, ya. Kebetulan di sini saya sudah memiliki scholar gitu ya. Silahkan kunjungi scholar saya. Dan di sini juga saya apa untuk mengetahui profil saya lebih lengkap eh, sa- bisa dilihat di LinkedIn saya seperti itu ya. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, eh, saya izin mengakhiri presentasi untuk hari ini. Ya, terima kasih banyak sudah berkolaborasi dengan saya. Harapannya, besar harapan saya, semoga mata pelajaran ini bisa diterima oleh kalian. Dan jika misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan, saya open, ya saya open. Di, jadi nanti kalau misalkan saya open banget, di luar jam ini saya boleh. Jadi atau di pertemuan berikutnya seperti itu. Ya, oke terima kasih. Cukup kalau dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum.